Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, konco-konco mutaharijin, mutaharijat min syattal ma'ahid, wabil khusus konco-konco alumni Peloso lan warga napa? Kartijayan. Kartijayan ini apa? Desa? Desa nggih. Oh nggih. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan saged pepanggihan rangkane nerasaken wadhifah atau rutinan konco-konco mutaharijin saking Peloso, konco-konco imab, dan ternyata digabung kali Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi selain menika dados pepanggihan ingkang estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan menjadi satu pertemuan yang pada akhirnya membuat kita memiliki kepantasan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kula wau dalu niku pun mulutan teng Tegal. Sakniki mulutan maneh, wis pokoke mulut. Sementing muga-muga Mbah Kanjeng Nabi marem, Mbah Kanjeng Nabi rena penggalih, Mbah Kanjeng Nabi bungah kambek kita-kita umate. Lan muga-muga syafaat beliau senantiasa mengalir deras min yaumina hadza ila yaumi liqa'ih. Mugi-mugi nalika nangki kita saged pepanggihan kalih Rasulullah, muga-muga Mbah Kanjeng Nabi ningali kita menika dengan peninggal ingkang penuh dengan ridho, penuh dengan kemarman. Allahumma amin. Wow, sareng-sareng kita ngaos ndherekaken Kiai Shahibul Ulum kakak kula, babe ternyata bab urusane kekancan. Lah urusan kekancan menika apa, Pak? Pancen obah terus kok wis gak apa aman-aman, wis ketekle tenang ya. Pancen making ngene iki modele. Lah urusan kekancan niku sing kula mboten patek cocok, mergo njaga kanca niku angel. Njaga kenalan niku angel. Allah yarham simbah Kiai Ihsan Jampers niku ndawuhaken aglil minal ma'arif fa innahu aslamu lidinika wa qalbik wa akhafu lisuqutil huquqi anka. Cara Syekh Ihsan niki cara nggih. Cara niku nek mriki napa? Sami kan? Menurut sami nggih. Menggah Syekh Ihsan atau menurut Syekh Ihsan, sebaiknya kita ini membatasi perkenalan kita. Mungkin untuk dunia modern, untuk dunia bisnis atau apa itu cukup mboten cocok, tapi untuk dunia tasawuf, untuk dunia tagarrub, bangunan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya aglil minal ma'arif, sebaiknya kita ini cari sahabat juga jangan terlalu banyak, cari teman jangan terlalu banyak, cari kenalan jangan terlalu banyak. Fa innahu aslamu lidinika wa qalbik. Selain karena kalau temannya tidak terlalu banyak, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita urusi juga tidak terlalu banyak, dan ini sangat aman. Karena kalau misalnya dulu, mohon maaf, dulu orang-orang itu misalnya pengen pamer, pengen seneng, pengen klambine api, iku mek pengen konangan wong sak desa.
Hari ini orang pamer itu, orang kampung sini itu bisa dilihat sampai teman kita yang ada di Papua, sampai saudara kita yang ada di Aceh, atau bahkan jauh lebih jauh. Dulu kita punya cita-cita pengen sepeda motor yang kita inginkan itu apa yang kita lihat di kampung kita. Hari ini sepeda yang dimiliki oleh orang manapun kita bisa lihat. Itu yang membuat kemudian banyaknya tulil amal, banyaknya harapan-harapan bayangan yang membuat kita sedikit sulit untuk memiliki rasa qanaah dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biyen klambi sing paling apik sak desa, acuan itu cukup. Hari ini seberapa baiknya pakaian yang kita pakai, ternyata di kampung sebelah, di kota sebelah, di kabupaten sebelah itu punya pakaian yang jauh lebih bagus dan membuat kita tidak nyaman dengan apa yang kita pakai. Makanya aglil minal ma'arif fa innahu aslamu lidinika wa qalbik. Punya kemampuan untuk membuat kita mampu menjaga hati kita. Wa akhaffu li suqutil huquqi anka. Sebetulnya semua pertemanan yang kayak tadi didahulukan oleh Gus Sohib itu punya hak-hak yang harus kita jaga. Lah kalau teman kita banyak, maka akan sangat sulit untuk kemudian kita mampu menjaganya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kullama kasuratil ma'arif kasuratil huquq. Semakin banyak teman kita, maka hak yang harus kita jaga semakin banyak. Wa kullama talati suhbah, maka ta'akkadatil mura'ah. Wa kullama talati suhbah ta'akkadatil mura'ah. Semakin lama kita berteman, maka hak yang harus kita jaga, perasaan yang harus kita jaga itu semakin kuat. Teman yang kenal seminggu itu harus agak antri dulu atau harus agak mengalah untuk kita urusi daripada teman yang sudah kita kenal mungkin 7 tahun yang lalu. Kullama talatis suhbah ta'akkadatil mura'ah. Permasalahannya kalau kita banyak teman, apalagi dengan situasi otak kita yang hari ini, ya otak kita ini ya otak kula dan panjenengan, pikiran saya dan pikiran panjenengan itu sama. Pokok teman itu siapa? Kita kalau ngambil dawuhnya Gus Sohib tadi itu, misalnya kayak mastashabasnani qatu ila wa kana ahabbuhuma ilallahi arfaqahuma bi sahibihi. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling welas, yang paling gati, yang paling manfaat. Arfak itu bapak biasa maknanya paling manfaat. Yang paling manfaat untuk temannya, maka hitungan manfaat bagi kita adalah yang paling menguntungkan secara finansial. Awakmu duwe konco akrab wis 10 tahun luweh, kambek konco nyar-nyaran tapi mbadani. Ayo. Pilih ndi kowe? Ono konco super akrab, angger marung, angger ngopi sing bayari sampean, angger blonjo sing nukokne sampean, kambek ono konco anyar super mbadani. Ayo, pilih mana kita? Nah ini masalahnya. Itulah kenapa kemudian mura'atil huquq itu cukup sulit dan itu tidak mudah. Makanya penting bagi kita benar-benar memilih dan memilah. Sebetulnya agama kita ini memerintahkan kita untuk punya kemampuan bergaul, berteman dengan siapapun. Cuma pada akhirnya agama kita ini juga membatasi. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah mengatakan khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Kamu itu harus sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai orang Islam harus punya kemampuan bergaul yang baik dengan siapapun. Kamu harus mampu duduk, ngopi, ngobrol, jagongan dengan siapapun. Tapi wazailuhum biqulubikum wa a'malikum.
Cuma jenengan sebagai muslim, apalagi jenengan sebagai santri, maka harus tetap ada pembeda di sana dalam pergaulan itu, khususnya urusan hati, urusan amalia. Kalau teman kita misalnya waktu zuhur sudah hampir habis dan kemudian dia tidak punya gestur untuk siap-siap sholat zuhur, maka jenengan harus segera berdiri untuk kemudian sholat. Wazayiluhum biqulubikum wa amalikum. Kamu boleh berteman, tapi tolong warna kamu mukmin, kamu muslim, kamu santri itu harus nyata. Waktunya salat ya salat, waktunya kamu khidmah ya khidmah, waktunya kamu kerja ya kerja. Wazayiluhum biqulubikum wa amalikum. Fa inna lil mar'i maktasab. Karena pada akhirnya masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Teman kita tidak diajak, saudara kita tidak diajak, bahkan anak dan orang tua kita juga tidak terlibat. Fa inna lil mar'i maktasab. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Lah ini permasalahannya. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Dan besok pada akhirnya kita ini kalau sudah di hadapan Allah akan dikelompokkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Permasalahannya kayak tadi didahulukan oleh Gus Sohib, maulid-maulid yang kita adakan ini apakah pada akhirnya punya kemampuan betul untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pada akhirnya punya kemampuan untuk membangun kedekatan kita dengan beliau? Bahkan tadi Gus Sohib bertanya, iki piye maulidan tapi awakmu disebut asmane Kanjeng Nabi, kowe gak ngawaki. Awakmu disebut asmane Kanjeng Nabi, awakmu ya kowah, ngowah, malah ngelamun. Iki jane acara apa? Iki jerendang dutan tapi kok sidane ngaji, misalnya ngono. Ah itu. Padahal saya tadi malam juga ngomong itu di Tegal. Malah saya tadi malam ya gara-gara ngono kuwi. Sama, kasusnya sama. Gara-gara ketika kita sebut asmani Rasulullah, mereka ya begitu. Ya hanya ya podo aja Tegal Pekalongan ini gak ada. Mentalnya kan ya udah-undi ya. Aku lah matur akhirnya. Saya akhirnya cerita, saya tadi malam itu cerita. Satu malam Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau itu lagi menjahit sesuatu. Ya wis kaya wong Pekalongan ngono lho, tukang jahit, tukang kain ngono lho. Nah, Dewi Aisyah itu sambil menunggu kehadiran Rasulullah beliau menjahit. Kalau redaksi kitabnya beliau mengatakan kuntu akhitu syai'an fis sahar. Satu malam yang sudah sangat malam, Kanjeng Nabi belum datang. Kemudian beliau sambil menunggu suaminya pulang, beliau menjahit sesuatu. Fasaqatatil ibrah, kemudian tahu-tahu jarumnya itu jatuh. Wantafa'al misbah. Kebetulan lagi lampunya padam, lampunya mati. Wis dome ceblok, lampune mati. Wis ya ilang wis. Fadakhala Rasulullah fil bait. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Tahu-tahu bahkan Nabi rawuh masuk ke kamar beliau, ke dalam beliau, fa'adha al-bait min diai wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk rumah, langsung rumah itu langsung semuanya terang benderang, sangat bersinar karena pancaran sinar dari wajahnya Rasulullah. Ngono. Makanya Bu, hitungan glowing sejati itu gitu. Glowing itu nggak hanya di wajah, tapi sak kamar, sak omah padang, paham ya? Jadi tidak hanya di wajah tok. Lah kadang-kadang glowing sing diurusi wajah tapi gulune puancet ya. Apa man lah? Wajahnya siang, lehernya maghrib. Tangannya menjelang subuh. Wah kiamat ya. Lah ndak, glowing itu ukuran glowing itu begitu. Glowing yang hakiki. Wis gak teko terserah, teko ya terserah, gak urusan aku. Semoga ngono kuwi. Walhasil Rasulullah itu seterang itu, sebersinar itu. Dewi Aisyah kemudian matur, faqultu lahu,
ma adwa wajhak ya Rasulullah, ma adwa wajhak ya Rasulullah, jenengan kok bisa seterang itu wajahnya, jenengan kok sebersinar itu, jenengan kok seglowing itu. Kanjeng Nabi nggak ngomentari masalah glowingan, gak urus mbek glowing. Tapi mbah dia ceritane umatnya kok super penting sing jenenge glowing. Kanjeng Nabi gak urus, kanjeng Nabi langsung dawuh wagal al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sial itu, tahu-tahu kanjeng Nabi malah komentar begitu. Orang sial itu adalah orang yang besok hari kiamat nggak kenal sama aku. Faman lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah, kata Dewi Aisyah. Siapa? Masa ada orang nggak kenal panjenengan? Wong panjenengan kayak begitu. Masa ada orang nggak kenal sama saya? Beliau mengatakan yang nggak kenal sama saya itu adalah al-bakhil. Yang nggak kenal sama saya itu orang yang pelit. Siapa itu orang pelit itu? Adalah alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang pelit, beneran pelit itu adalah orang yang ketika nama saya disebut dan telinganya dengar tapi dia tidak ikut membaca sholawat kepadaku. Mambengnya ceritane ngono, malah saya ikut sahib komentar. Mambengnya aku ning Pekalongan, kok Pekalongan, nang Tegal ya ngono. Ternyata apa mau desane lali aku. Kertijayan. Kertijayan. Kertijayan podo ae. Tapi mboten apa-apa. Muga-muga pelan-pelan kita bisa apa ya? Amin. Bisa pada akhirnya bisa, ya Allah, membangun rasa mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu penting tenang. Saya ini punya catatan. Nggih, catat nih. Catat. Aku kan rodok kiai kan kudu telaten matlah. Loh, lah aku mau anggap apa? Lah kalau Pak Tarom ini walaupun ngalim, yo kiai, tapi kan gak patek matlah. Mereka dhewe wis rada waleh dadi kiai, mereka dihitung-hitung kiai gak patek menguntungkan. Wah, itu salah asli ini, tapi gak apa-apa. Saya ini punya catatan. Al-Imam Abu Bakar Syato, beliau mengatakan bahwa innalil musallina ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyagaramat, bahwa orang-orang yang memang punya ketelatenan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, orang-orang yang punya istiqomah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, dia itu paling tidak punya 10 keistimewaan. Iki rungokno iki. Mari langsung mulai gak apa-apa. Sudah ngaji itu jangan lama-lama. Ngaji suwi wis pada nyambut gawe ya. Yang pertama al-ula Salatul Malikil Ghaffar. Beliau mengatakan yang pertama adalah ampunan dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum kan niku? Man shalla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Coba bayangkan, siapapun yang mendoakan atau membaca sholawat kepada Rasulullah, Allah akan balas sholawat itu berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat. As-shalah minallah adalah al-ghufran wal afu wal mahwu wa minal malaikah al-istighfar. Sholah, maka potensi dosa-dosa kita kemudian dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati sholah ala nabi itu sangat-sangat tinggi. Yang kedua adalah syafaatun nabiyil mukhtar. Semakin banyak bacaan sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin mudah dan semakin pantas kita berharap pada akhirnya mendapatkan syafaat beliau yaumal qiyamah. Saya beberapa waktu yang lalu di rumah itu ada rutinan, saya matur bahwa babuna ilallah azza wa jal Rasulullah wa babuna ila Rasulillah iksarus shalah alaih. Cara kita menuju Tuhan
itu wajib dan harus lewat pintunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita membangun hubungan kita dengan Rasulullah yang sangat efektif adalah memperbanyak bacaan sholah kita kepada beliau, bacaan selawat kita kepada beliau. Tidak nunggu apa grupnya jenenge lali aku mau. Tidak nunggu kapan kamu sholawatan, ya nunggu nanti kalau kita bisa ngundang Babul Mustafa lagi. Tidak nunggu itu, tidak nunggu itu. Karena apa? Man shalla aliyya hina yusbih asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Gampang kata Rasulullah, ini gampang Pak. Bagaimana kita ini punya kepantasan untuk berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gampang kata Kanjeng Nabi. Pokok kowe bar subuh, iling-iling iki. Pokok kowe bar subuh maca selawat ping 10, bar ngasar maca selawat ping 10, adrokat hu syafaati, kata Rasulullah. Pasti syafaatku akan menjangkaunya. Gampang itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ping 10 tok. Sore pun seperti itu, langsung dipastikan kata Rasulullah, besok yaumal qiyamah kamu akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Gampang bro. Angel, sing angel itu rutinnya itu. Makanya ketika Dewi Aisyah bertanya, sebetulnya amal apa yang paling istimewa? Itu amal apa wae? Kayak kemarin, beberapa waktu yang lalu, mungkin 3-4 harian yang lalu, tahu-tahu saya ini, kan saya ini pemalas ya. Saya ini entah dari mana begitu, kemudian saya mampir di satu masjid yang sebetulnya sama desa saya, sama kampung saya. Apa Pak? Podo ae, podo igla-iglune mestinya. Ini makanan ini enggak masalah apa-apa saya makan. Jangan jangan kok wah itu Gusnya kok suka makan. Lho tenan to tambah nemen iki Pak. Ngawur ya. Tambah angel lagi. Oh gak wis aman. Ini saya makan bukan faktor apa-apa, karena ini saya yakin adalah makanan-makanan yang penuh berkah. Gini masalahnya. Aslinya gak patah enak ini. Kecut. Nah, gue santai lah nyapa, terserah. Lah pancen kecut tok. Tapi tetap gak pangan loh. Lah kuwi kiai masuk ngapusi kan gak oleh to ya ne. Lah aku ngomong apa ene, tapi gak pangan sebab iki ono barokahe. Karena Al Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, "Ma min syahsin Ma min zahzin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burin aw syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dalikal ma'kul wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dalikal ma'kul." Tidak ada satu orang pun baca maulid sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuhe Syekh ya Allah dawuhe Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada orang baca maulid dan di hadapannya ada makanan, entah itu apapun, entah itu nasi, entah itu hanya sekedar garam atau makanan apapun, kecuali makanan itu menjadi makanan yang penuh berkah. Illa dhaharat fihil barakah wa fi kulli syai' wasala ilaihi min dalikal ma'kul. Dan keberkahan itu akan terus mengalir ke tempat-tempat di mana makanan ini nyampe ke usus kita, ke paru-paru kita, ke jantung kita, ke perut kita, ke semua anggota tubuh kita. Fa innahu yattaribu wa la yastagiru hatta yaghfirallahu li'akilihi. Karena makanan itu akan terus mendesak para malaikat untuk memintakan ampun kehadirat Allah kepada siapapun yang makan makanan itu. Makanya walaupun kecut saya makan, karena ini sudah dibacakan maulid oleh teman-teman dari Babil Mustafa gitu, ngono loh. Tapi kecut tenan, asli kecut, gak tenanan sing milih sembrono tenan. Oke, lah gitu nggih. Nah, itu minuman-minuman itu tolong dibeli.
Orang yang mau baca maulid kemudian di hadapannya itu ada minuman yang disiapkan, makanya jenengan jangan kemudian heran kalau orang-orang NO itu kemudian kalau ada bacaan-bacaan maulid terus di hadapannya dikasih apa itu, botol-botol air-air aqua biasa. Kemudian kok man syariba ma'an quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah wa haraja minhu alfu dhulli alfu ghilli wa illah. Siapapun yang minum minuman yang sudah dibacakan maulid itu maka akan masuk ke dalam hatinya alfu nuri wa rahmah, alfu nuri wa rahmah, hatinya akan diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya dan akan dijadikan hati yang lemah lembut penuh kasih sayang. Wa haraja minhu alfu ghillu wa illah, dan penyakit-penyakit hatinya pelan-pelan akan hilang. Mana awakmu dadi wong wangel iku sebabnya mergo ora tau ngombe. Oh no. Padahal aku dalil kuwi mek pengen ngombe asline men. Ben ketok kiai ngombe tok ya ono dalile ngono. Yang paling istimewa dan paling penting barokahnya adalah wala yamutu dzalikal qalbu hina tamutul qulub. Dan insya Allah ketika semua hati padam, semua hati kebingungan di hadapan Allah, hati itu akan tetap bersinar. Nah itu yang paling penting, paham ra? Diombe sik. Iki banyuku dhewe. Wah, durung diwacane maulid iki. Tapi bangga seger. Ya, paham ya? Apa mau Pekalongan? Ah, kamu tadi ke sini bawa uang enggak? Bawa 10.000, 20.000, 100.000 bawa. Oke, bagus. Tolong uang itu malam ini jangan digunakan, tapi tolong uang itu disimpan ya. Uang itu disimpan. Sik lali dalile aku. Ya kayak iling-ilingi sik to. Mangqara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah fiddatan kanat au dhahaba wa harajatil kadrahim bi ghairiha. Wis iling aku. Oke. Tenang ae. Lho aku masa bentukku koyo ngene kiai tenan ngapur ae. Panggep kiai kok lalen. Lalen iku biasa tapi ono sing gak iling-iling daripada awakmu. Mangqara maulidan Nabi ala darahim maskukah. Kok kamu datang ke tempat maulid kamu bawa uang, entah uang itu nominalnya berapapun, pokok masih uang yang laku, tolong itu wa khalatatil kadrahim bi ghairiha, tolong uang itu nanti kalau pulang jangan dibelanjakan, tapi tolong dimasukkan, dicampur dengan uang-uang yang kamu simpan di rumah, di lemari, di brankas, di tas atau apapun lah. Oh ngene aku sampai lali redang sini. Makanya aku mau iling-iling aku koyo lali redang sini. Mamin syahsin qara'a maulidan nabi ala darahima maskukah, begitu loh. Illa waqa'at fihal barakah. Kecuali keberkahan uang itu akan benar-benar kamu rasakan. Sing paling penting wala yafruhu sahibi wala yaftakiru sahibiha wala tafruhu yaduhu bijahi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang itu akan jadi uang yang sangat membawa keberkahan, dan dipastikan orang-orang yang menyimpan uang yang sudah dibacakan maulid dari awal sampai akhir, insya Allah orang itu tidak akan miskin setahun. Oh no, mana kamu wangel uripmu melas tenan. Gimana kami masyaallah. Oh ya. Wah masalah mau gantos sih. Aku mau syuting loh gak kayak aku jangan susah. Puing ngerokok asli aku. Tetap mau syuting barangnya yang repoti tenan. Wes ya walhasil, moga-moga ini semua akan menjadi satu bangunan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga
Pokoknya siapapun yang terlibat acara maulid ini moga-moga benar-benar akan memiliki kedekatan yang khusus dengan Mbah Kanjeng Nabi. Sama ini ngomong di maulid, iku so ame ngomong nih acara-acara, ngomong nih urunan. Aku sering dindius ngomong tuh, ngomong nih maulid, ngomong nih ngetoknya duit. Saya itu tadi malam, lagi-lagi tadi malam ya gara-gara di Tegal itu karena diajak maulid itu, kemudian saya menjadi ingat bahwa maulid itu yang penting ngetoknya duit. Oh iya cuma mantuk-mantuk. Makanya kiai-kiai ning maulid itu munggu gak patek barokah. Sebabnya kiai-kiai gak ngetoknya malah entuk. Pak Tarom susah nih, kacau ya, Gusku kacau ya, terserah kacau gak kacau ya pancen ngono kuwi. Lah masya Allah, semua dalil maulid itu berhubungan dengan mengeluarkan sesuatu. Dalil paling sahih maulid itu mesti dalil Abu Lahab. Lamma mata Abu Lahab, kata Ummi Habibah Sayyidah Ramlah binti Abi Sufyan, beliau mengatakan lamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahli fil manam faqala lahu madza lakit. Itu ada di Bukhari, ada di Muslim ono. Nek sampai gene ya kitabmu berarti sing KW. Ketika Abu Lahab mati, apa enggak ya mati. Enggak. Karena bahasa Jawa itu beda-beda. Wongnya ono wong sing sedo, onten sing wafat, onten sing kapundhut, onten sing mati, onten sing modar, bongko, macam-macam. Bahasa Jawa itu macam beda-beda, ngono lho. Tapi lama mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab itu mati, tahu-tahu sebagian keluarganya, sebagaimana didawuhkan dalam Irsadus Sari, nanggene kitab-kitab syarah yang lain, ba'du ahli itu adalah Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu. Ramane Abdullah bin Abbas. Beliau itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Kemudian ditanya, "Madza lakit?" Piye kabarmu? Iku padha kambek wong kecelakaan, guweteh tok, bonyok terus ditakoki, "Piye, gak apa-apa?" Loh. Paham maksudku? Saman paham maksud saya enggak? Saman pernah lihat ada orang kecelakaan enggak? Oh, seneng wong Indonesia iki anti kok. Penak-penak ngopi nek kecelakaan ya anu lho, ndolek tok. Lah saiki ketambahan wis ndelok nyuting. Oh anu lho. Lah iki ternyata Sayyidina Abbas iku ya luwih nemen. Ndelok kondisine Abu Lahab sing wis ajur ditakoki, "Madzal lakit?" Piye kabarmu, Bro? Kan dulur masalahe. Piye kabarmu? Ya wis, ya bosok wis ngono lah. Intine ngono. Kan dalilnya seperti itu. Cuma saya ini diberi keringanan karena saya ikut bahagia akan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad dengan yang penting iki ikut bahagia tok gak cukup, dengan memerdekakan budakku sing jenenge Suwaibah. Jadi kalau bahagia tok tapi gak ngetokne iki yo bahagia model apa? Saiki awakmu Bu punya suami, semoga aku sayang di awakmu, tapi bakhil piye jajal? Bentino ngomong pokoknya tangi turu jenengan baru bangun tidur, Bu, Dek, masya Allah aku tambah dino tambah mbak awakmu tambah seneng, tambah cinta, tambah gati. Iya Pak, tapi aku kok arisan, aku kok arep tuku kudung. Oh ya aja ngetokno dhuwit dhewe no. Lah Pak. Lucu macam apa yo Iya Pak. Lah padahal cara kita awake dhewe lho Pak. Ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh alumninya, "Qad khatababnati jamaah ya Sayyidi." Kiai, anak perempuan saya ini yang ngelamar banyak. Famiman uzawwijuha. Enaknya saya kasih ke siapa? Saya nikahkan dengan siapa? Jawaban beliau apa? Mimma yattaqillah. Carikan suami yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Sepele. Suami yang punya ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sepele. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Suami yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau lagi seneng, lagi padang atine, lagi cinta, lagi cocok loman. Ngono, ketok awakmu gak yakin ora? Lah in ahabbaha
akramaha. Kalau lagi padang atine iku nyah nyoh. Kalau dalam bahasa Jawa Timur sini sama ndak? Sama. Ngertos nyah nyoh jenengan? Mlebu nang mall, mlebu nang pasar, mlebu nang toko, Mas iku ketoke sepatune apik ya. Oke. Gak ono di ono nih. Paham maksudnya? Ndak punya di punyakan. Saya bingung bahasanya aku. Di anak-anak ge, bener. Aku lagi seneng, paham pak? Para suami jangan sampai kalah dengan teman-teman yang masih maksiat dengan pacarannya. Mereka lagi pacaran saja yang penuh dengan kesalahan dan kekeliruan saja, mereka akan habis-habisan untuk memperjuangkan kemaksiatannya. Jenengan yang jelas-jelas adalah orang yang memiliki hukuk, kata Gus Sohib tadi, memiliki hak-hak kewajiban, jenengan terus bakhil, kiamat. Nah gitu Bapak, rijalu qawwamuna 'alan nisa, apa masalahnya? Apa alasannya? Bima. Loh, coba apa faktornya? Blok yang membuat kamu berhak mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga. Apa masalahnya? Ya ketika kamu punya kemampuan untuk kemudian nyah-nyoh mau. Mulai panik ora we? Wis mulai keton ora ngundang. Kandhani kok ora usah ngundang-undang barang, Tah. Lah itu dengan istri, dengan pasangan kita, apalagi dengan Mbah Kanjeng Nabi. Kowe nek wayah mulut kok ora padang, ora loman, kok panggah bakhil dan eman. Kamu kalau memperjuangkan padangi bojomu luar biasa, tapi kamu tidak memperjuangkan padangi Mbah Kanjeng Nabi. Nah iya toh? Kan yo tololun. Lo kadang-kadang kiai yang ngono, kiai awut-awutan surah 1 rupiah yang kamu keluarkan untuk maulid itu pahalanya luar biasa. Aku jadi santri gak bengkokin jenengan pun urun apa dereng kiai ya. Jenengan ngedalne mboten kiai. Permasalahannya saya sampai hari ini tuh rata-rata ketoke sesuk sing entuk syafaat Kanjeng Nabi malah masyarakat dan rakyat santri. Kiai ini orang, kiai ini nampaknya amplop. Makanya aku udah diundang maulid gia, seorang daripada kena hisap yang bawa. Lah bayangkan gak dihisap bagaimana? Kiai itu jualan nama Kanjeng Nabi 11 bulan. 11 bulan selain bulan maulid itu sudah jualan atas nama wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Coba. Lah kok bulan di mana Kanjeng Nabi dilahirkan kok tetap nerima? Malah sepedanya lunas di bulan itu kan ya kiamat ya. Lah kan kiamat. Wis aku mulai aku malah kebanteran ya. Lah. Iyalah. Oke ya. Masuk gak? Masuk. Pun iki diniati jagongan mawon nggih kersane kula saged ngrokok. Niku dipateni mboten napa-napa niku. Kula mboten butuh jenengan sutang-suting ngoten niku. Kula niku elek-elek ngeten pun rada terkenal lho. Jadi gak butuh mbok sutang-suting. Wis siji gak menguntungkan, ping pindho digawe masalah. Paham ra ya? Ya Allah, lho kira-kira kan syuting. Apa meneh nyutingi omah dijarah. Iya. Masalah ada. Walhasil tadi itu diantara pentingnya kita membangun hubungan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga terusnya ini ben ono isine sampean, biar nanti ada yang kamu catat dan kamu ingat-ingat. Kenapa kamu itu harus memiliki satu kebiasaan untuk, kalau ini nggak ada kakang, namanya Gus Makmun. Konco-konco alumni mesti paham nih. Dulu saya mungkin masih kelas 3 atau kelas 4 SD ketika saya main bola di sebelah barat dalamnya kakak saya lagi namanya Ninglis. Itu konco-konco alumni mesti paham itu. Nang pinggir kolam ning ngarepe omahe bapakku. Aku cek bal-balan niku moro-moro diparani mbek kakangku sing jenenge Gus Makmun. Cek cilik aku, cek kelas 3 atau kelas 4 SD. Aku lali ya. Naik sepeda motor begitu, tahu-tahu beliau ini
tidak turun tapi manggil saya ceng ceng. Kalau manggil saya gitu ceng. Memang semua saudara saya dulu, kakak-kakak saya kalau manggil saya gitu. Yo gak paham aku uteke penceng yo. Kamu ini. Ya saya datang kemudian saya tanya, no masalah. Kowe angger iling nganggur kowe maca padahal bal-balan kowe kurang ajar tenan Kakang Kuyan. Pas tengah bal-balan tenan nih, tapi kak iling-iling sampai saiki aku iling. Aku iki diomongi sapa ae gak tau lali. Saya ini enggak kayak jenengan. Lho nuwun sewu ngapunten. Kula iki pancen bocah pekok tapi lek didhawuhi asline iling aku. Kowe aja pisan-pisan lek nganggur terus gak maca selawat. Kowe kudu duwe cangkem, pancen bahasane ngono. Bahasane ngono. Kowe kudu duwe cangkem sing latih enteng maca selawat. Ben penak wis uripe. Lho ngono. Lah aku percaya ngono ki. Aku mantep ngono. Ha, ya ki manduk-manduk ngono tok terus aku salaman maneh gak terusne bal-balane oncak cilik aku. Tapi dawuh itu pada akhirnya menjadi satu dawuh yang sangat membekas. Loh, anggitmu piye to? Aku ya ate bal-balan. Kalau ini mau sepak bola, belum bal-balan. Gus Sohib, iku mau dipijeti ambek bocah-bocah. Lho tenan iki dipijeti ambek arek-arek. Dawuh ngene. Kowe kudu pinter ngaji. Sebab nek kowe gak iso ngaji, ora ono regane. Kak sawang-sawang kowe ngajimu ambek Mbak Yu tok ae adoh. Kowe kudu pinter ngaji. Gak jawab aku just magah konsentrasi persiapan bal-balan, tapi aku iling bahwa gak iso ngaji ki bahaya. Paham? Makanya tadi saya dawuh apa? Pentingnya kita ini berteman dengan siapa? Kita ini bersahabat dengan siapa? Apakah teman kita, sahabat kita punya kemampuan untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik? Tapi ya diawali dari kesadaran kita untuk siap dibangun. Loh, gue ya penting. Lah Mas ya awam medina nekani pengajian ngrungokne mau itu malah foto-foto Pak Kiai, selfie riyen selfie gundulmu cepet, selfie. Oke ya. Lah malah mulai kapan ono rukun sowan kiai ketambahan min argani ziarah lil masyayikh at-taswir was selfie wal video. Mulai kapan rukun itu ada? Kabeh sahabat sowan Kanjeng Nabi kuwi njaluk ilmu. Juwarang kadang-kadang ada yang kemudian minta doa. Wes maksimal mentok kuwi nang kono kuwi. Saya ketambahan. Selfie dulu Kiai. Apa-apaan? Bid'ah. Kecuali bayar. Ya, aku cocok ya. Bocah. Onten temriki niki sing nate umroh. Onten mboten? Ada yang pernah berangkat umroh? Saya tahu enggak kalau di Mekah kita foto dengan onta itu berapa biayanya? Iki sing mau foto dudu unta kiai bro. Lah mosok kalah mbek unta regane bayar toh. Gak guyon niku Mas yo serius aku. Lah tenan kan penting iku ya toh. Lumayan loh, kak hitung-hitung. Ayo kita habis ini foto enggak apa-apa sudah. Nah, kalau 150.000 ya lumayan ini. Kita adakan maulid sendiri besok ini. Gitu. Oke, yang kemudian pentingnya kenapa kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah adalah al-iktida bil azizil ghaffar wal malaikatil abrar. Karena kita mengikuti apa yang menjadi keseharian daripada Allah Al-Azizil Ghaffar dan para malaikat yang istimewa-istimewa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
Nabi. Maka apa yang kita lakukan dengan memperbanyak sholawat, melatih mulut kita untuk memperbanyak sholawat, itu adalah satu langkah untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh para malaikat dengan membaca sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor 4 berikutnya, warabi'ah mukhalafatul munafiqina wal abrar, munafiqina wal kufar, munafiqina wal kufar. Ben ketok awake dhewe rada Islam ngono lho. Lha piye? Aku takut Imam Bani itu mesti Gus, salat ben ketok Islam. Loh, iya no. Aku mau piye? Salat. Aku mau salat mail kaget tok. Mail ning hotel. Kak sawang mail aku nyawang aku salat itu dia kaget. Paling batine mail, oh cah iki sik salat loh. Mah, kurang ajar mail ngapa ya? Islam il. Inna baina rajul wa syirki wal kufri as-shalah. Bahwa pembeda kita dengan orang yang tidak sama dengan kita keyakinannya itu masalah salat. Pokok kowe nek ngaku Islam berarti kowe wajib salat. Sekali kowe sembrono kabeh salat ninggalne salat berarti kowe gak pati Islam, wis titik, kuwi tok. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahkan wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat, as-shalatas shalah. Ya ana an-nisa as-shalatas shalah. Ngono. Artinya kanjeng Nabi arep wafat, itu yang dianggap penting oleh kanjeng Nabi untuk kita jaga. Betul itu hanya 2, salat mbek ibu-ibu. Mergo ibu-ibu itu ya bahaya berat loh saudara. Wis gak usah dibahas nih, bahaya nih. Ngono. Tapi memang begitu. Artinya mengenai mail kaget. Kan dia gawe ini aku dawet bener ta? Gawe ini aku dawet terus gak pamiti salat kaget. Kok di Islam saiki mah. Mail sembrono tenan. Nomor 5 adalah mahwul khotoya wal auzar, dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Di antara yang paling penting kenapa kita harus banyak sholawat adalah potensi dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita kemudian dimaafkan, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan mau toh, wis penak toh, man shalla alaihi sholata wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Bahkan itu ada di beberapa kitab itu ada tambahan wa hatta anhu asyra khati'at. Satu sholawat saja mampu membuat dosa kita minimal 10 akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong dosa kita ini banyak betul. Jenengan itu banyak nggak dosanya? Super banyak. Wong kita ini jamaah saja kadang-kadang malah numpuk dosa. Tapi gak numpuk dosa loh. Jamaah urung mesti ketompo, ya toh. Jamaah saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wirid kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kita belum tentu kemudian membuat dosa kita dimaafkan. Keluar dari masjid sudah tahu-tahu, lah iya wis tuwek gak melu jamaah. Metu ke masjid mau njawil kancane, lah iya iku mbak kae lho winginane utang mbek aku, lah kok saiki gelange anyar. Kiamat. Itu pulang jamaah kita sudah bikin masalah, paham nggak? Pulang jamaah sudah bikin masalah, apalagi pulang bikin masalah tambah no. Makanya menjadi penting perbanyak sholawat, siapa tahu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam kemudian adalah qada'ul hawaij wal autar. Qada'ul hawaiji wal autar, mudahnya kita atau dipermudahnya kita untuk menggapai harapan dan cita-cita keinginan kita. Awakmu nek duwe cita-cita, duwe karep kok ora patek gampang keturutan, tolong didorong, dikasih vitamin berupa memperbanyak bacaan sholawat. Apalagi kayak maulid ini, apa penting ini? Min khawasi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil buhyah wal maram. Kalau kamu mau baca maulid di rumah kamu masing-masing,
Waca dhewe wis ora usah dadak aneh-aneh, dadak rame-rame, gak usah, waca dhewe. Itu insya Allah akan menjadi pengaman untuk rumahmu, untuk keluargamu. Selain itu insya Allah harapan-harapan yang kamu inginkan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waca maulid tiba apalah terserah, kan banyak itu. Oh no, waca ben berkah. Yang ketujuh adalah tanwirud dhawahir wal asrar. Tanwirud dhawahir wal asrar. Kata Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi, idza aradallahu bi 'abdin khaira yassara lisanahu as-shalah 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk selamat, ditakdirkan untuk beruntung, maka pasti lisan kita juga akan ditakdirkan untuk mudah, merasa ringan, dan selalu butuh membaca sholawat kepada Rasulullah. Nek sampeyan kok ternyata ora patek seneng maca sholawat, mungkin sampeyan kudu mulai hari ini supaya sampeyan masuk kategori minas suada, minal muflihin, paham ora? Termasuk golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang sukses. Makanya penting itu. Bahkan beliau mengatakan orang-orang yang idza arada bihi syarran habasa lisanahu 'anis shalah 'alan nabi fayakunu sababan lisawati wajhihi kama anna shalah 'alan nabi litanwiril qulub wad dhawahir. Ngono, Bro. Jadi gue gak usah ning salon. Kamu semakin jarang baca sholawat, maka kamu akan semakin kusam, dan hatimu semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Sebagaimana semakin banyak kamu baca sholawat, insya Allah wajahmu semakin terang, hatimu semakin terang. Makanya jenengan kabeh gak usah sering-sering neng salon, sementing sering-sering nyekel tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kayak gampang aja, kayak gampang aja. Yang kemudian terusnya adalah yang kedelapan, an-najah minan nar. Maklum lek niku nggih, ketika semua dosa dimaafkan dan kemudian kita bangun kedekatan dengan Rasulullah, maka potensi kita selamat yaumal qiyamah semakin terbuka, dan insya Allah kita semua selamat. Dan pada akhirnya sebagaimana yang nomor 9, kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling penting, barokah sholawat punya potensi untuk membuat kita pada akhirnya selain masuk surga juga bisa untuk sowan langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Iku sing paling penting. Wis kuwi. Makanya kula nyuwun kanthi sanget, muga-muga bi barakatil maulid ini, moga-moga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi kita kondusif, situasi kita aman. Ini penting nih, kayak tadi saya sampaikan, min khawasi maulidin nabi annahu amanun fi dzalikal am. Moga-moga berkah maulid-maulid yang diadakan panjenengan-panjenengan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan niat yang baik ini, moga-moga membuat wilayah kita, kota kita dijaga dan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya negara kita, secara umum negara kita, moga-moga diberi keamanan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita, moga-moga diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita semua, membersamai kita, membangun bangsa ini sebaik-baiknya. Ini penting nih, saestu kalau wau dalu teng Tegal matur bahwa keamanan itu adalah segala-galanya. Gara-gara saya matur itulah gara-gara sebelum saya ngaji, itu yang ngaji adalah Pak Gus Yusuf Khudari dari Tegalrejo. Beliau mengatakan bahwa Mbah Nabi Ibrahim itu yang diminta pertama itu adalah Rabbij'al hadza baladan amina. Yang diminta pertama adalah memastikan adanya keamanan di negaranya. Saya matur, memang dari dulu semua nabi itu tugasnya yaitu saya matur bahwa memang mulai syariatnya Nabi Nuh sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penting itu adalah an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an
aqimuddin wala tatafarraqu fi. Syariat-syariat mulai era Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya hanya ada dua, memastikan semua langkah kita itu mengandung dakwah. Orang Islam itu punya kewajiban untuk berdakwah dalam semua aspek kehidupannya, omongannya, perilakunya, kesehariannya, itu harus menjadi satu barometer kebaikan-kebaikan Islam. Karena Islam tidak dikenal, tidak difahami dari kitab Al-Quran, tidak difahami dari Al-Hadis semata, tapi jauh lebih sering dipahami dari perilaku, omongan para pemeluknya. Podo ae masih awakmu, ploso itu dikenal dari siapa? Santri itu dikenal dari siapa? Ya dari alumninya. Loh iya, lele alumni modelnya yes, melas. Panjenengan semua ini adalah iklan berjalan di kabupaten dan kota Pekalongan bagi Simbah Kiai Ahmad Jazuli, bagi para masyayikh pelosok, sebagaimana beliau sebagai iklan berjalannya Romo Kiai Hanan Kuwagian. Artinya apa? Semua omongan, semua perilakunya ini hanya cerminan daripada para masyayikhnya. Ketika panjenengan tampak menarik, tampil bagus, tampil luar biasa, maka masyarakat akan memiliki satu kepercayaan untuk kemudian mengirimkan anak-anaknya, keluarganya ke pondok-pondok panjenengan. Nah kalau alumni-alumni ku boceh, bahasa anune amsyong, yo kiamat. Loh, nggih, saestu niku nggih. Loh betul itu. Karena di antara hal yang al-lazimah minal adab al-lazimah alal murid, di antara etika seorang murid yang harus dipegang betul adalah meyakini bahwa takdir dia dipertemukan dengan gurunya adalah takdir terbaik yang pernah dia jalani. Kemudian dia berkewajiban untuk menggetok tularkan takdirnya kepada lingkungannya. Nah, awakmu ra iso kampanye pondokmu dengan perilakumu yang baik. Sekali lagi dengan perilakumu yang baik. Karena masyayikh kita Romo Yai Zainuddin Jazuli selalu mengatakan lisanul hal antoku mil lisanil maqal. Bahwa perilaku kita jauh lebih menarik daripada omongan kita. Aku iku mau, cek mau neng mobil apa neng dia ndelok. Ada satu tukang ngelawak stand up komedian. Iya, saman paham stand up komedi gak? Lah itu ada komedian, ada namanya Ridwan Remin. Saman belum pernah dengar itu? Langsung kok golek ono menungso jenenge Ridwan Remin. Ada orang namanya Ridwan Remin. Dia ditanya. Walhasil pokoknya intinya begini, kami itu kalau melihat ustadz atau siapapun, kami itu nggak perlu lihat omongannya, karena omongan bisa disiapkan, tapi kamu lihat kesehariannya. Itu coba bingung. Kalau mau lihat ustadz itu jangan lihat omongannya, tapi lihat bagaimana keseharian dan perilaku kebiasaannya, karena itu adalah watak aslinya. Loh, itu bagus, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Yaitin itu. Lisanul hal antaku milisanil, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kenapa kitab-kitab hadis namanya kitab-kitab sunan? Ya karena uswah, Pak. Ini bukan hanya sekedar omongan, ini perilaku, Pak. Dan Islam itu memang perilaku. Al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir, bahwa Quran dengan segala kandungannya, keilmuan yang ada di dalamnya itu murni perilaku yang kita pahami dari para senior, dari para guru-guru kita, yang dipahami oleh guru-guru kita dari para guru-gurunya, yang dipahami para guru-gurunya guru-guru kita sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perilaku, semuanya perilaku, bukan omong-omongan. Paham nggak? Ini bukan. Iku mau sengelek ning aku stand up komedian jenenge sopo mau laline Ridwan Remin. Nah, ketika dia ditanya sama siapa, sama-sama stand up komedinya juga, saya
Makanya saya itu dari dulu tidak pernah protes kalau ada orang, mohon maaf ini, kemudian mencemooh santri, mencemooh pesantren, bahkan mencemooh NU. Karena apa? Saya yakin tidak ada api tanpa asap. Tidak mungkin mereka punya keberanian untuk mencemooh kita kalau tidak ada kelakuan busuk dari oknum-oknum yang ada di antara kita. Mereka kemudian menganggap bahwa pesantren tempat yang tidak aman bagi anak-anak. Mungkin di antara kita ada pesantren yang sangat sembrono terhadap itu semua. Mereka menganggap bahwa kita tidak amanah ketika kita dititipi oleh anak, yang mungkin ada di antara kita yang kemudian kita memang sangat ngawur ketika dititipi anak dan lain sebagainya. Maka yang paling penting ibda binafsik. Yang paling penting ketika ada cemoohan atau ada apa, yang paling penting kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Moga-moga pondok-pondok kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jamiah kita, jamiah Al-Mubarakah Nahdlatul Ulama begitu juga moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kader-kadernya, kita semua santri-santrinya, moga-moga selalu mendapatkan bimbingan terbaik dari para guru-guru kita untuk kemudian dipantaskan oleh Allah meneruskan apa yang beliau-beliau perjuangkan. Saya pikir hanya itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kepada semuanya, khususnya kepada warga lalin aku mau Kertijan. Aku padahal gak patek lalen ya, tapi tapi aku pengen saya kula nggih, kula niku kalih santri alumni niku pancen mboten ngileng-ngileng kan jenenge, apalagi dengan desa mboten. Siji gak patek manfaati. Positif. Kula niku padahal Sayyidina Abbas iku anake pira, penggaweane apa, garwane pira, anake sapa, aku ya gak tau lali. Tapi mbasan tekan jenenge bocah-bocah lali kabeh. Mergo ya apa manfaate ngapane jenenge wong-wong gak jelas ngene. Sepokoke kanca-kanca Kertijayan muga-muga sedaya dipun tata kalih Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun agunge ngapunten sagung-agunge. Lan terakhir kula namung ndongakne muga-muga warga mriki putra-putrane kabeh dadi bocah-bocah sing demen ilmu, demen ngaji. Estu niku satu-satunya yang bisa panjenengan banggakan di hadapan Allah ketika panjenengan ditakdir duwe anak sing apik, anak sing bekti. Bahkan insya Allah jenengan sudah sangat bahagia di dunia ketika memiliki anak yang berbakti kepada panjenengan. Apalagi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditoto sing sae nek wonten ustad-ustad, wonten kiai-kiai di daerah panjenengan ini, tolong itu semua dimanfaatkan untuk kemudian anak-anak panjenengan dilatih ngaji di sana. Kalau memang panjenengan butuh pendalaman keilmuan, monggo pondok-pondok yang masayanya sangat muktabar masih sangat banyak ya, ada di Tegalrejo, ada di Kaliwungu, ada di Sarang, ada di Lirboyo. Aku harap nyebut ploso merape nak malah kaya kampanye orang kentean kamar ploso isan duh lho iya ora kentean kamar ploso melas misalnya pondok fakir bangun kamar ya gak patek kuat, santri ini wis rodok kakean, paham ora? Melas lah pokoknya wis gak usah. Pokoknya pondokno, cedekno kambek kiai, muga-muga dadi selamat panjenengan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.